Saya nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di grup, kapan, apakah sudah lahir baru atau enggak. Kalian yang tahu. Setiap kita yang tahu kapan kita lahir baru. Oke? Nah, saya mau kasih contoh orang-orang di Alkitab yang manusia rohnya dewasa. Musa, Yosua, Filipus, Paulus. Nah, saya sore hari ini mau membagikan kenapa Tuhan menuntut kita mendewasakan manusia roh kita. Kita bertanggung jawab mendewasakan manusia roh kita di saat mulai kita lahir baru. Ada banyak hamba-hamba Tuhan terkenal, bahkan contoh-contoh di Alkitab, mereka hidup dalam pelayanannya berdasarkan urapan. Oke? Anointing nggak jaminan bahwa orang tersebut kuat loh dalam Tuhan. Simpson luar biasa banget loh. Simpson adalah salah satu contoh hamba Tuhan di Alkitab, di mana urapan Tuhan sama dia itu luar biasa banget. Makanya musuh-musuh takluk sama dia. Tapi manusia rohnya kerdil. Makanya setiap kali dia habis menang peperangan, jatuh dalam dosa perzinahan. Kenapa dia nggak bisa menahan hawa nafsunya? Because manusia rohnya kecil, kerdil. Orang yang manusia rohnya kerdil, kecil, dan tidak dewasa, mudah sekali jatuh dalam pencobaan. Yusuf dipakai Tuhan luar biasa loh. Padahal nggak ada satu pun mujizat dibuat dia kan dalam pelayanannya. Tapi manusia rohnya luar biasa banget. Bahkan setiap hari istri Potifar menggoda dia luar biasa. Kalau kita istilahnya sekarang nih, istri Potifar itu istrinya penggawa menteri lah gitu. Nggak mungkin jelek. Pasti setiap hari ke salon. Dan si Yusuf setiap hari digodain loh. Ya. Kalau sekarang mungkin Yusuf dari kata-kata dia mungkin Yusuf homo kali ya, dia sama perempuan. Tapi lihat, Yusuf manusia rohnya dewasa banget sehingga dia kuat, bahkan sampai di dalam titik penghabisan terakhir iblis memakai istri Potifar untuk membuat dia jatuh dalam dosa, dia bisa kabur loh. Dahsyat ya. Sore hari ini kita mau belajar bagaimana orang-orang ini dipakai Tuhan luar biasa dan bagaimana orang-orang ini juga mengambil tanggung jawab mereka untuk mendewasakan manusia rohnya ya. Contoh-contoh tadi sudah saya katakan, Musa, Yosua, Filipus, Paulus, luar biasa banget manusia rohnya. Filipus, saking kuatnya manusia rohnya, dia bisa loh dari satu tempat ke tempat lain tanpa alat transportasi. Tapi mungkin kita berkata, dia kan karena mungkin dia dikasih pengurapan yang luar biasa. Iya betul, tetapi Tuhan nggak mungkin kasih porsi yang lebih kalau orang yang dipercayakan tersebut tidak juga mengambil bagian dia untuk mendewasakan manusia rohnya. Amin. Kita lanjut. Kita buka satu ayat kebenaran firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 80. Saya bacakan untuk kita semua ya. Adapun anak itu, siapa anak itu di sini? Yohanes Pembaptis ya. Jadi sebelum Yesus masuk dalam pelayanan, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Siapa suara-suara yang berseru di padang gurun itu? Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis tidak dimunculkan Tuhan untuk membuka jalan kepada Yesus masuk dalam pelayanan, kecuali manusia rohnya kuat. Di ayat 80 katakan. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Tidak dikatakan adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat pengetahuan firman Tuhannya. Tidak juga dikatakan adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat badannya karena nge-gym. Tapi dikatakan adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saya seringkali bertanya sama Tuhan untuk ayat terakhir ini. Dan ia tinggal di padang gurun. Kenapa Tuhan taruh dia di padang gurun? Masa persiapan. Sampai pada harinya dia memang harus menampakkan diri kepada bangsa Israel. Demikian juga kita, saudara dan saya, ketika kita masuk dalam suatu tugas dari Tuhan, kita itu ada proses persiapan. Enggak instan. Ya, setiap hamba Tuhan yang mau dipakai sama Tuhan di Alkitab pun sudah dikasih contoh. Mereka semua masuk padang gurun, masuk proses. Musa masuk proses selama 40 tahun. Yosua, Gideon, Esther, semuanya. Makanya kalau kita melihat ada orang istilahnya bisa langsung instan, you have to question mark. Ya, semua yang dari Tuhan ada proses.
Tidak ada yang instan. Kita lanjut. Nah, bagaimana ketika kita supaya manusia roh kita kuat? Saya alihkan sebentar ya sebelum kita masuk ke meditasi ala kerajaan surga, ke Yohanes 3. Ketika percakapan Nikodemus dengan Yesus ya, di Yohanes 3 ya kalau nggak salah ya. Iya, saya bacakan ya. Ini kaitannya dengan kelahiran baru dan bagaimana kita menanti mendewasakan manusia roh kita. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Kalau dikatakan Farisi, Taurat, ahli imam, oh mereka luar biasa tuh. Letter looks, tahu tuh kitab-kitab suci tuh. Seorang pemimpin agama Yahudi. Artinya kalau dia seorang pemimpin agama Yahudi, dia ngerti yang namanya kitab suci. Ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Si Nikodemus nih, ahli agama, pemimpin agama datang pada Yesus itu malam-malam. Tahu kenapa? Dia takut dikucilkan oleh teman-teman sepelayanannya. Sebab pada masa itu Yesus benar-benar dikucilkan menjadi musuh bagi ahli Farisi, Taurat, dan Saduki dan lain sebagainya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus yang ngomong, seseorang, anyone, kalau dia tidak lahir baru, tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Alias, kalau orang itu tidak lahir baru, ya mau 50 tahun pun di gereja, matinya tetap neraka loh. I tell you now. Sebab yang pergi ke surga atau ke neraka ketika seseorang mengakhiri perjalanan hidupnya di bumi ini, itu rohnya. Hanya roh manusia, roh seseorang yang sudah dihidupkan oleh roh Allah, itulah yang disebut tadi kelahiran kembali itu, yang bisa melihat kerajaan Allah. Makanya orang kadang suka heran ya, kalau kita bicara dengan Kristen daging, mereka nggak ngerti hal-hal yang berasal dari kerajaan Allah. Kenapa? Why? They are not born again. Sebab semua yang berasal dari kerajaan Allah itu sifatnya spiritual. Kita bisa melihat di spiritual realm. Dari spiritual realm kita lihat manifestasinya di alam fisik. Oke? Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Lihat nih, pada ahli agama loh. Yesus ngomongnya tentang hal-hal rohani, dia berpikir orang dilahirkan kembali masuk lagi ke rahim ibunya secara daging. Lalu Yesus menjawab seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, firman, ya, firman Tuhan dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saya sudah lahir secara daging, bapak ibu saya bersetubuh, lahir saya. Tapi untuk saya bisa melihat hal-hal yang dari surga atau kerajaan Allah itu, saya harus dilahirkan kembali oleh roh Allah." Paham ya sampai sini ya? So setiap orang kalau tidak lahir baru, you don't belong to God. Honest loh. Firman Tuhan loh katakan itu. Dikatakan demikian lagi kata Yesus. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari roh. Artinya tiap-tiap orang yang lahir dari roh hanya orang yang tahu loh. Dan Tuhan. Makanya setiap orang yang murni tahu kelahiran barunya, dia akan ingat sampai kapanpun. Amin. Nah sekarang bagaimana roh kita yang tadi sudah dilahirkan kembali itu kita dewasakan. Firman Tuhan berkata bahwa kita bertanggung jawab loh untuk mendewasakan manusia roh kita supaya manusia roh kita ini tumbuh sempurna. Yang Tuhan minta adalah pertumbuhan manusia roh kita terus menerus sampai kedewasaan penuh. Ya, kita buka di Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Karena banyak orang berkata, bahkan banyak sekali aliran-aliran yang salah ya. Mereka bermeditasi bahkan campur dengan meditasi timur ala India
yoga dan lain sebagainya. Banyak sekali anak-anak Tuhan saya lihat mereka ikut yoga, ikut apalagi itu sekarang yang tren tuh. Itu semua berasal dari spiritual Hindu ya. Dan itu salah di hadapan Tuhan loh, karena meditasi yang Tuhan mau seperti sistemnya kerajaan surga di Yosua 1 ayat 8. Apa katanya? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya kalau dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan, diucapkan. Telinga kita dengar. Makanya kalau baca firman Tuhan tidak cuma baca dalam hati, no. Diucapkan, telinga rohani, telinga jasmani kita mendengar, masuk dia ke hati kita. Oke? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu ayat lagi dari Mazmur 45. Ini waktu saya dengar penjelasan ini dulu, waktu saya baru-baru lahir baru dari Mama rohani saya, Ibu ini luar biasa banget dia menjelaskan ini. Mazmur 45. Perikopnya berjudul Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Ini raja di sini berbicara tentang Yesus ya, raja kita. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakti dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Nah, perlu kita perhatikan, setiap Alkitab berbicara tentang hati, perut, pelita, itu semua berbicara tentang manusia roh. Dengan kata lain, kalau saya terjemahkan ini, manusia roh saya meluap dengan kata-kata indah. Kata-kata indah itu firman Tuhan yang keluar. Makanya ketika kita dalam situasi apapun, dalam peperangan atau apapun yang kita hadapi, firman Tuhan yang masuk dalam manusia roh kita itu dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus untuk menghadapi segala situasi yang kita hadapi. Okay? Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Tentunya kalau dikatakan lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir, berkata-kata. Semua ayat firman Tuhan yang tadi saya bagikan, tidak ada yang mengatakan bahwa kita kalau meditasi itu kita baca dalam hati terus renungkan. No. We talk, we speak. Ya, satu ayat lagi dari Amsal 15 ayat 13 sampai 14. Haleluya. Amsal 15, yes. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati di sini bukan lever ya. Seperti saya katakan tadi, setiap Alkitab berbicara tentang hati, perut, pelita, itu semua berbicara tentang manusia roh. Manusia roh yang gembira membuat muka berseri-seri, otomatis. Makanya kadang-kadang kita ngelihat orang, matanya kok ceria banget ya, matanya memancarkan apa, kasih gitu. Why? Manusia rohnya. Iya, dari manusia rohnya, bukan dari karena dia baru habis belanja ke Sogo, baru dapat cuan. Bukan manusia roh. Makanya kenapa kita perlu setiap hari mendevelop manusia roh kita. Oke? Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati. Tetapi kalau manusia rohnya pedih, patah tuh semangatnya. Ya, makanya kita kan bertanggung jawab menjaga manusia roh kita. Oke, saya lanjut slide berikutnya. Tadi sudah saya jelaskan, perut, hati, pelita itu semua berbicara tentang manusia roh. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab nih, ada kata perut, hati, pelita dalam suatu ayat, itu semua berbicara tentang manusia roh. Nah, manusia roh kita ini hanya puas dan kenyang oleh firman Tuhan. Makanannya manusia roh, firman Tuhan. Bukan dengar khotbah pendeta hebat, bukan dengar ceramah-ceramah, bukan dengar lagu-lagu. Makanannya setiap hari hanya firman Tuhan. Makanya jangan pernah kita membiarkan manusia roh kita lewat satu hari pun lapar. Sebab ketika manusia roh seseorang lapar, tidak diisi firman Tuhan, dia akan lemah. Untuk menghadapi seseorang, untuk menghadapi peperangan setiap hari dalam hidupnya,
dia harus bisa mendevelop manusia rohnya sampai kuat. Sebab hanya manusia roh yang dewasa bisa menolak dosa, bisa mendengar suara Roh Kudus. Ya. Nah, perut Anda dan saya kenyang oleh makanan. Mata dan telinga kita kenyang oleh yang enak didengar dan dilihat. Jadi garis bawah ya, gimana nih manusia roh saya setiap hari supaya dia kenyang? Kasih makan firman Tuhan. Caranya gimana? Tadi sudah diajarkan, diperkatakan. Ya. Slide berikutnya. Nah, apa akibatnya kalau manusia roh kita dewasa? Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 dan 27. Ini juga yang akan menjawab orang-orang yang sorry to say ya, ngaku-ngaku pendoa hebat segala macam. Tidak ada satu orang pun yang bisa berdoa sebenarnya. Firman Tuhan nih katakan. Saya bacakan ya. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga roh. Ini Roh Kudus ya. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu loh sebenarnya bagaimana harus berdoa. Sih ada nggak orang yang bisa berdoa sebenarnya? Nggak ada. Makanya hanya Roh Kudus ketika orang bisa berdoa. Kadang-kadang kita suka takjub loh melihat orang bisa berdoa sampai berjam-jam. Why? Manusia rohnya yang diambil alih oleh Roh Kudus. Jadi yang berdoa itu bukan lagi manusia rohnya. Roh Kudus yang nempel, istilahnya dwelling dengan manusia rohnya, itu yang akan mengungkapkan perkataan-perkataan yang tidak bisa dilakukan oleh daging kita. Ya, ayat 26 katakan demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini loh doa syafaat kita. Di mana bukan lagi daging kita yang mencoba berusaha mengingat, aduh apalagi ya mau kita naikkan pokoknya udah habis. Tapi ketika roh Allah dwelling langsung dengan manusia roh kita, bisa loh hal-hal yang tidak kita duga terucap. Dan kita sering alami kayak gitu di doa-doa kami. Ya. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Oke. Ayat berikutnya Yudas 1 ayat 20. Yudas sebelum Wahyu ya. Oke. Yudas 1 ayat 20. Iya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan dikatakan berdoalah di dalam roh. Satu ayat lagi mungkin si Silvi bisa bantu aku di Roma 12 ayat 11. 12 ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Iya. Bisa nggak roh seseorang menyala-nyala kecuali ada istilahnya bensinnya gitu? Bisa nggak mesin jalan kalau nggak ada bensinnya? Enak. Jadi manusia roh kita bisa menyala kalau ada penggeraknya. Right? Nah, dikatakan setelah kita juga manusia kita roh kita didewasakan, juga mengajarkan kita loh cara berdoa. Di Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14. Bentar ya. Ayat 13 dan 14. Boleh silakan. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Iya. Kita kadang-kadang suka salah doa nih.
Kita langsung minta kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sendiri ngajari kita loh. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, mintanya sama siapa? Kepada Bapa. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jadi banyak nih dalam dunia kita sebagai orang percaya, kita suka salah kaprah. Satu contoh lagi, kita suka bilang kita anak-anak Tuhan. Oh, kita anak-anak Bapa di surga. Ya, bukan anak Tuhan. Tuhan nggak punya anak. Yesus tuh saudara kita yang sulung. Ya, kita anak-anak Bapa di surga karena Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 16 ayat 23 dan 28. Yohanes 16 ayat 23 ayat 28. Ya. Jadi katakan ya. Boleh. Yohanes 16 ayat 23 sampai dengan 28. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yesus ini perkataan Yesus langsung loh. Kalau di Alkitab ini tulisannya merah nih, artinya perkataan Yesus langsung. Yesus sendiri aja udah ngomong, kita itu mintanya sama Bapa dalam namanya. Right? Jadi kalau kita berdoa, makanya diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, always pray like that. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. We don't pray to Jesus directly, we pray to Father through Jesus Christ, His Son. Ya, ada ayatnya udah jelas banget nih. Oke, next. Bagaimana manusia roh kita ketika memunculkan firman Tuhan saat kita berperang? Kita buka di Matius 4 ayat 1 sampai 10. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Ya, oke. Pencobaan padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yes, that's right. Yesus jawab dengan firman, lanjut. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Setan pakai firman Tuhan loh, coba Yesus. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iya, lanjut. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan. Oke, stop sebentar situ. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kebanggaannya. Ini salah satu bukti bahwa bumi itu datar loh. Gak mungkin dia bisa menunjukkan semua kerajaan dunia ini dengan kebanggaannya kalau bumi itu bulat. Ya. Oke, lanjut. Dan berkata kepadanya, semua itu akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iya, firman Tuhan dilawan. Udah, oke. Biar saya sedikit dramatisir ya, saya baca ulang ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk coba iblis. Jadi Yesus dibawa ke padang gurun setelah dia dibaptis Roh Kudus, lulus puasa 40 hari 40 malam, tidak makan saja ya, minum, tidak dikatakan tidak minum di Alkitab ya seperti itu ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Pasti kalau habis puasa si setan tuh pasti langsung cobain. Saya kalau habis puasa biasanya setan langsung ngajakin habisin banyak makan banget. Yang ada sakit perut kita kan. Setan tuh lebih tahu loh kelemahan kita lebih daripada kita tahu. Dan setan lebih tahu firman Tuhan lebih daripada kita. Makanya gimana mau bisa berperang? Firman Tuhan aja gak pernah dibaca. Ini aja lihat nih. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia nantangin, si setan nantangin si Yesus. Kan dia anak Allah nih. Kalau egonya Yesus bangkit, jatuh gak dia dalam percobaan? Pasti gagal dia kan. Makanya Yesus menjawab kalem. Yesus jawabnya kalem. Kalau kita lagi dihadapkan pada percobaan setan muka ke muka, kalem aja jawabnya. Ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, setan kalah nggak? 1-0. Tapi dia masih terus nih. Terus mencoba Yesus nih. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di lingkungan bait Allah. Sekarang setan tahu nih, oh dia tahu nih firman Tuhan. Oke, aku akan cobain dia dengan firman Tuhan juga nih. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Si iblis ngambil ayat firman ini dari kitab Mazmur, ya, Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Kemudian Yesus berkata kepadanya sih, padahal kalau dilihat-lihat nih, didengar nih, kelihatannya benar nih. Udah jatuhin kan, tentang kamu kan ada tertulis, nanti malaikat-malaikatnya dikirim untuk tentang kamu. It sounds right, but deceiving. Makanya Yesus rohnya bisa mendeteksi mana kebenaran, mana dusta. Sekalipun disalut dengan firman Tuhan. Untuk kita semua bisa seperti itu, harus banyak belajar firman Tuhan untuk mendewasakan manusia roh kita juga. Dan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemahdannya. Saya bisa tiba-tiba dikasih tunjuk tuh semua. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini pujian terakhir, pencobaan terakhir dari iblis. Udah deh, mungkin dia soal makanan kuat, ya kan? Kemudian, soal dia istilahnya jatuh pasti gampang lah, kasih semua nih kerajaan dunia. Pasti mau dia menyembah aku. Tapi Yesus menjawab padanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11-nya berkata demikian. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dahsyat ya. Oke, satu ayat lagi deh. Ini panjang banget, nanti kita malaman lagi. Di Lukas 4. Lukas 4. Oke, sama sih sebenarnya pencobaan di padang gurun ya. Matius 4 ayat 1-10 itu sama dengan Lukas 4. Matius 25, gadis-gadis bijaksana. Matius 25. Iya, Matius 25. Ayat 1 ya. Iya. Gadis, boleh sih dulu dibacain. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Oke, stop sebentar. Tadi saya sudah jelaskan, setiap Alkitab berbicara tentang perut, pelita, hati, berbicara tentang manusia roh. Artinya manusia rohnya nih yang dibicarakan ya. Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Kosong. Manusia rohnya kosong. Sedangkan ada urapan. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, perikop ini
Juga nanti ada kaitannya dengan topik yang akan saya bawakan di tanggal 26 Maret, Rapture and Second Coming. Karena banyak orang kan suka bilang gitu, nggak ada yang tahu katanya. Anak aja nggak ada yang tahu, siapa bilang? Yesus ngomong seperti itu di waktu dia masih tubuh dosa atau sudah dipermuliakan. Ya kan? Kita bisa hitung, yang tidak kita tahu adalah hari dan jamnya. Nah, di garis-garis bijaksana dan garis-garis bodoh ini juga berbicara tentang manusia roh kita. Makanya seperti saya katakan tadi di awal, hanya manusia roh yang dewasa. Sebab ketika sangkakala dibunyikan, bukan telinga rohani loh, bukan telinga jasmani loh yang mendengar. Manusia rohnya dengar. Ada trompet sangkakala malaikat dibunyikan, zep, dalam sekejap mata hilang, lenyap. Makanya sore hari ini, walaupun mungkin cara saya menyampaikan firman Tuhan nggak bagus, nggak sepintar orang-orang yang sekolah teologi ya, mari kita belajar bersama how to develop and to strengthen our spirit man. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu yang dibagikan sore hari ini melekat di hati setiap anggota Singa Yehuda yang ikut Zoom pada sore hari ini. Dan mereka mulai mengambil tugas mereka sebagai anak-anak Bapa di surga yang sudah ditebus dan dimateraikan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya. Supaya mereka juga, karena mereka juga, kami semua bertanggung jawab untuk mendewasakan manusia roh kami. Sebab pada saat Engkau datang Tuhan, saat nafiri dibunyikan, hanya orang yang manusia rohnya dewasa akan mendengar sangkakala dibunyikan. Tolong kami Tuhan, di sisa waktu yang hari-hari yang makin jahat ini Tuhan Yesus, buat kami semakin melekat kepadamu, buat kami semakin mencintai firman-Mu, dan buat kami Tuhan meluangkan waktu-waktu untuk kami memberikan makanan untuk manusia roh kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan menutup ibadah kami sore hari ini. Biarlah kiranya kasih setiamu, damai sejahtera-Mu yang melampaui akal budi itu, dan penyertaan-Mu atas setiap kami, anggota Singa Yehuda, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya pada nama Yesus katakan, amin.